Seorang warga Rusia nyaris babak belur dihajar warga setelah mencoba merampas taksi di Jalan Raya Bedulu Gianyar, Bali. Ya, beruntung polisi datang menyelamatkan warga Rusia tersebut. Seorang warga negara Rusia, Mikhail Kabulo, nyaris saja babak belur jika tidak ditolong aparat kepolisian Polres Gianyar. Korban diamuk warga yang geram akibat ulahnya mencoba merapas mobil taksi online di Jalan Raya Bedulu, Desa Bedulu, Gianyar. WNA itu langsung diamankan petugas kepolisian ke Polres Gianyar untuk menghindari amuk massa yang lebih banyak dengan naik mobil patroli polisi. Mikhail Kabulo, 38 tahun asal Rusia itu langsung diperiksa Satreskrim Polres Gianyar untuk mengetahui motif merampas mobil. Aparat kepolisian juga berkoordinasi dengan konsulat Rusia di Denpasar untuk mempermudah upaya penyelidikan. Selanjutnya sekarang di dalam proses pemeriksaan dan pendalaman sesuai dengan yang disampaikan tadi, apakah yang bersangkutan itu dalam pengaruh obat-obatan atau alkohol itu atau ada faktor lain, karena dari korban sama pelaku itu tidak saling kenal dan tidak ada hubungan. Pihak kepolisian juga akan melakukan pemeriksaan urin untuk memastikan pelaku tidak dalam terpengaruh obat-obatan terlarang. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat semraut kabel udara terbakar di samping pos polisi Jalan Waduk Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Akibat kejadian itu puluhan rumah mengalami pemadaman listrik. Percikan api terjadi pada kabel udara yang berada di samping pos polisi Jalan Waduk Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Akibatnya, api pun membesar hingga membuat panik warga. Petugas damkar pun segera datang ke lokasi untuk melakukan pemadaman menggunakan alat pemadam api ringan APAR. Meski api bisa dipadamkan, namun akibat kebakaran ini pos polisi dan puluhan rumah di wilayah RW 5 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara mengalami pemadaman listrik. Pihak teknisi PLN pun kini tengah melakukan perbaikan pada bagian kabel yang terbakar. Diharapkan pagi ini perbaikan bisa diselesaikan semuanya. Dari Jakarta, Rizky Valuvi, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor ular kobra dengan bisa mematikan masuk rumah warga di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Ya, diduga masuk melalui lubang mesin pendingin ruangan. Warga digegerkan dengan kemunculan seekor ular kobra yang masuk rumah warga melalui lubang pipa mesin pendingin ruangan di Jalan Anggrek Kembangan, Jakarta Barat. Takut ular yang memiliki bisa mematikan ini mematuk keluarga, pemilik rumah segera menghubungi petugas damkar. Ular sempat beberapa kali melawan saat akan diamankan oleh petugas. Menggunakan stik penjepit, ular pun segera ditangkap dan dimasukkan ke dalam kotak plastik sebelum dibawa. Menurut pemilik rumah, ular masuk ke rumah sudah kali keduanya lantaran lokasi rumah berdampingan dengan lahan kosong. Ular kobra segera dibawa petugas pemadam kebakaran sektor Kembangan untuk diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat microslip atau hilang kesadaran, 3 orang terluka usai tertabrak mobil taksi online di Jalan Warung Buncit Raya Pancoran, Jakarta Selatan. Seluruh korban segera dibawa ke rumah sakit. Gue ditabrak, motor gue ditabrak. Di JMC gue tabrak. Satu unit minibus terbalik dan menabrak 3 orang dan 2 motor yang terparkir di Jalan Warung Buncit Raya, Pancoran, Jakarta Selatan. Akibatnya ketiga korban terluka dan harus mendapat perawatan di rumah sakit. Menurut warga, kecelakaan terjadi saat minibus melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Mampang menuju Pejaten. Tiba-tiba minibus oleng dan menabrak motor serta sekumpulan remaja yang saat itu tengah berkumpul di bahu jalan. Diduga kecelakaan terjadi akibat pengemudi mobil yang merupakan sopir taksi online ini hendak menepi untuk beristirahat. Namun akibat mengalami microslip atau hilang kesadaran, ia pun tak bisa mengendalikan laju kendaraannya.
tiba-tiba dari belakang mobil ngebut langsung nabrak jadinya. Nabrak apa? Nabrak motor sih tadi 2 itu. Istirahat di sini tuh. Taksi online atau apa, Pak? Online. Nah, tadi kondisi jalan sendiri ngebut atau? Ngebut atau enggak? Enggak sih ya sebenarnya, cuma nggak tahu karena mikroslip ya. Oh, istirahat itu di situ, biasa gitu. Polisi segera ke TKP dan memintai keterangan saksi serta pengemudi mobil. Pengemudi mobil beserta kendaraan pun dibawa ke kantor Laka Lantas Satwil Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, cincin batu akik sisik naga milik dukun pijat terpaksa dipotong petugas damkar karena tidak bisa dilepas pemiliknya di Mojokerto, Jawa Timur. Ya, sang pemilik mengeluh jarinya membengkak akibat cincin yang ia dapat dari pasiennya. Menggunakan alat pemotong, petugas berusaha memotong cincin aki jenis sisik naga milik Mulyadi alias Mbah Brong di Pos Damkar Jabon, Mojokerto. Pemotongan dilakukan karena cincin yang melingkar di jarinya tak bisa dilepas hingga membengkak. Selama ini, Mbah Brong yang dikenal sebagai dukun percaya jika cincin aki sisik naganya memiliki khasiat saat mengobati pasien. Cincin aki sisik naga sendiri didapat Mbah Brong dari salah satu pasien yang minta dipijit setahun lalu. Usai dipijit, pasien tidak membayar dengan uang, melainkan dibayar dengan cincin. Nah, itu sisik naga gitu, Pak. Oh, ini dipakai berapa lama, Pak? Sudah 1 tahun di rumah. Terus saya pakai ada 1 bulan. Nggak apa-apa, driji saya itu. Terus setelah itu? Kok wabu, Pak. Lama-lama bengkak? Nah, bengkak. Terus tadi kesini, sebelum kesini kemana? Lo ya dari sini. Proses pelepasan cincin berjalan selama 4 jam. Agar tidak terus membengkak, Mbah Brong pun diminta ke puskesmas untuk mendapat perawatan. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Akibat dendam, seorang pria nekat mencuri sepeda motor milik mantan istrinya di Pandeglang, Banten. Uang hasil penjualan motor curian digunakan untuk bermain judi online. Polisi mengamankan 3 pemuda MF, AZ, dan MA yang nekat mencuri motor milik seorang wanita di kawasan Saketi, Pandeglang. Hasil pemeriksaan, pencurian dilatar belakangi pelaku MF dendam atas perkataan korban yang merupakan mantan istrinya Maimunah. Pelaku tersinggung dikatakan pengangguran dan sering bermain judi online. Karena dianggap menghina, pelaku memutuskan memanggil kedua rekannya untuk mencuri sepeda motor korban di mana uang hasil pencurian juga digunakan untuk bermain judi online. Jadi awalnya dilandasi dari dendam dari MF sendiri kepada korban, lalu akhirnya MF memerintahkan AZ dan juga MA untuk merencanakan pencurian terhadap 1 buah motor Bitpop berwarna. Kini ketiga pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, selalu waspada dengan lingkungan kerja Anda. Di sebuah toko komputer Desa Tambak Sumur, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, disantroni sindikat pencuri. Ya, hasilnya 1 unit laptop milik toko berhasil digasak pencuri kurang dari 5 menit. Kamera CCTV merekam aksi pencurian laptop di sebuah toko komputer yang ada di Desa Tambak Sumur, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin siang. Dari rekaman tersebut, 2 orang pelaku memasuki toko komputer dengan berpura-pura akan membeli kabel data laptop. Mereka berbagi tugas, 1 orang menjadi eksekutor, sedang 1 orang lainnya bertugas mengalihkan perhatian karyawan toko. Alhasil, dalam waktu kurang dari 5 menit, eksekutor berhasil menggasak dan menggondol laptop yang terpajang di dalam etalase. Datang 2 orang, dia itu menanyakan, "Mas, ada kabel untuk datanya laptop enggak?" Ternyata yang dia ambil itu bukan kabel data, yang diminta itu malah kabel SATA. SATA itu untuk PC. Ya. Nah, yang satunya itu kita
fokus ke yang tanya itu, yang beli itu, yang satunya itu beraksi untuk mengambil satu laptop itu. Pihak toko komputer mengaku merugi hingga jutaan rupiah. Selain itu, berdasar dari rekaman CCTV, pemilik toko akan melaporkan ke Polsek Waru. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agus. Sementara pemirsa Polda Jawa Tengah terus mendalami dugaan kasus perundungan yang dialami mahasiswi PPDS Anestesi Undip Dr. Aulia Risma Lestari. Polisi juga tengah menyelidiki adanya dugaan pemerasan terhadap korban sebelum meninggal dunia. Ya, sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku sulit menghilangkan perilaku bullying atau perundungan calon dokter spesialis di program pendidikan dokter spesialis. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jawa Tengah mendalami dugaan perundungan di balik kematian Dr. Aulia Risma Lestari dengan memeriksa data-data dan laporan yang diserahkan Inspektorat Jenderal Kemenkes dan Inspektorat Jenderal Kemenristek Dikti. Data dan laporan diserahkan kepada polisi tersebut berkaitan tentang kasus perundungan yang menimpa Dr. Aulia Risma Lestari selama menempuh pendidikan spesialis anestesi Undip di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Polisi juga akan melakukan pendalaman dengan berkoordinasi dengan Kemenkes. Sementara tentang adanya fakta baru, dugaan pemerasan, polisi juga tengah menyelidiki temuan tersebut dan akan memanggil saksi-saksi. Pihak kepolisian Polda Jawa Tengah akan menindaklanjuti hasil investigasi tersebut dan kita akan melakukan pendalaman. Sambil melakukan pendalaman, kita juga akan selalu koordinasi, komunikasi terus dengan pihak Kemenkes. Demikian. Seperti diketahui, mahasiswi PPDS Anestesi Undip ditemukan meninggal di kamar kosnya setelah menyuntikkan obat bius secara berlebihan pada tubuhnya. Ada dugaan kuat faktor meninggalnya Dr. Aulia akibat kasus perundungan yang dialaminya di lingkungan rumah sakit. Sementara itu, Kemenkes mendorong kasus perundungan yang terjadi di Semarang untuk diproses secara hukum dan telah mengirim sejumlah bukti ke pihak kepolisian. Itu benar-benar dirundung secara fisik dan mental, kemudian ada seksual harassment juga, diminta uang juga. Ya, menurut saya sih udah keterlaluan. Kemenkes sendiri juga telah menghentikan program pendidikan PPDS Anestesi Undip serta menghentikan sementara praktek Dr. Yan Wisnu Prajoko di RSUP Dr. Karyadi Semarang untuk menghindari konflik kepentingan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi Ayus melaporkan. Pemirsa, ratusan warga berdesakan berebut sayur mayur di mobil hias di Jombang, Jawa Timur. Akibat saling rebut ini banyak sayuran yang berserakan di jalanan. Warga menyerbu mobil yang berisi sayur mayur saat karnaval digelar di Jalan Ahmad Yani, Jombang, Jawa Timur. Warga saling berdesakan hingga terjadi saling rebut saat mengambil aneka sayur mayur yang ada di atas mobil. Tak hanya satu mobil, mobil hias lainnya yang melintas juga langsung diserbu warga. Padahal sebelumnya panitia sudah mengingatkan untuk tidak mengambil sayur mayuran, namun tak diindahkan warga yang merangsek maju menjarah aneka sayur mayur. Peristiwa ini terjadi saat karnaval mobil hias yang bertema Bangga Menjadi Petani. Setelah melewati panggung kehormatan dan masuk Jalan Ahmad Yani, aneka sayur mayur itu langsung ludes diserbu warga. Usai karnaval, aksi bersih-bersih jalan akibat tumpahan aneka sayur mayur juga segera dilakukan panitia. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan batang pohon pisang terancam mati akibat serangan hama ulat bulu di Kalianda, Lampung Selatan. Hama ulat bulu menggerogoti daun pohon hingga habis. Serangan hama ulat bulu melanda perkebun pisang warga di Dusun Belik, Desa Marga Catur, Kalianda, Lampung Selatan. Hama ulat bulu berkerumun di batang pisang dan tak terhitung jumlahnya sambil menggerogoti daun pisang. Selain pohon pisang, ulat bulu juga menyerang tanaman kayu keras. Semua daun habis dan telur bergelantungan di ranting pohon yang sudah layu. Sisa keganasan ulat bulu. Menurut warga, serangan ulat bulu baru diketahui 2 hari lalu.
Ya sangat khawatir karena takutnya menular atau merembet kemana-mana. Dinas Pertanian harus cepat tanggap dan turun ke lokasi, takutnya ini menjalar kemana-mana. Sangat khawatir itu masyarakat ataupun petani. Warga khawatir jika tidak segera dibasmi, ulat bulu akan merebak dan menyebar seluruh tanaman pertanian. Belum diketahui dari mana asal ulat bulu, namun diduga dampak kemarau merangsang ulat bulu berkembang biak dengan cepat. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Musim kemarau membuat warga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah kesulitan air bersih. Bahkan warga harus melubangi dasar sungai yang mengering untuk mendapatkan air bersih guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga beramai-ramai datang ke Sungai Ciaur yang mengering lalu membuat lubang untuk mendapat air bersih di Desa Kertajaya, Gandrung, Mangu, Cilacap. Setiap pagi dan sore warga datang dan menyerbu lubang-lubang berisi air bersih. Air biasanya ditampung menggunakan ember dan jerigen, lalu dibawa pulang guna kebutuhan sehari-hari. Akibat banyaknya warga yang datang, membuat air yang keluar tak cukup untuk warga. Tak jarang, warga terpaksa membeli air bersih seharga Rp5.000 untuk 1 galon. Kalau air minum saya ngambilnya jauh mas, enggak di sini, paling jarak 1 kiloan lah. Itu pun kalau kebagian, kalau enggak saya beli mas. Berapa satu jerigen itu Pak? Kalau satu jerigen segini sekitar 4.000, 5.000. Krisis air bersih yang dialami warga ini telah terjadi sejak 3 bulan lalu seiring musim kemarau melanda. Warga berharap pemerintah memberikan bantuan air bersih di saat musim kemarau ini. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 penumpang pesawat terindikasi suspek Mpox atau Monkeypox pasca dilakukan pengetatan pemeriksaan oleh petugas Balai Besar Karantina Kesehatan Bandara Soekarno-Hatta. BBKK menambah petugas dokter 60 orang yang berjaga 24 jam agar para penumpang yang baru tiba dari luar negeri terdeteksi sejak dini. Semenjak diberlakukan pengetatan pemeriksaan penumpang dari luar negeri, para penumpang yang baru tiba di Bandara Soekarno-Hatta harus sudah mengisi aplikasi Satu Sehat atau Health Pass dari negara awal. Langkah ini diambil menyusul penetapan darurat wabah endemi cacar monyet oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Sementara Dirjen Perhubungan Udara mengeluarkan surat edaran nomor 5 tahun 2024 yang mengatur penggunaan aplikasi Satu Sehat bagi pelaku perjalanan luar negeri. Peningkatan pengawasan terus dilakukan di Terminal 3 Internasional dan Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Tugas dokter jaga di Terminal Bandara Soekarno-Hatta juga ditambahkan menjadi 60 orang yang siaga 24 jam. Selain itu, mobil laboratorium surveillance turut disiagakan guna gerak cepat pemeriksaan sampel swab kepada penumpang yang terindikasi suspek Monkeypox. Ketemu ada 2 suspek, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter, setelah itu diambil swab dan hasilnya negatif. 3 inter, itu ada 10. Di Terminal 2 F itu ada 10. Artinya 10 ini kali 3 ya, karena ada 3 shift atau gimana Bu? Adanya clade baru yaitu clade 11B, yang mana clade 1B itu adalah lebih cepat menular dan juga tingkat bahayanya, kematiannya juga agak lebih tinggi. Jika ada penumpang yang terindikasi virus Monkeypox, maka akan dirujuk ke Rumah Sakit Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Terbilang bahaya dengan tingkat penularan yang lebih cepat dan potensi kematian, warga diimbau jaga protokol kesehatan. Tangerang, Banten, Norman Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah bakal calon Gubernur Aceh Bustami Hamzah dibom dengan granat oleh orang tak dikenal. 4 orang saksi telah diperiksa termasuk pihak keluarga yang sedang berada di rumah. Dari rekaman CCTV, detik-detik pelemparan bom diduga granat tangan oleh 2 orang pelaku OTK yang mengendarai sepeda motor. Bom tersebut lalu dilempar hingga meledak dan menimbulkan getaran. Pelemparan bom terjadi sekitar pukul 5 pagi, beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
Saat kejadian, Bustami Hamzah sedang tidak berada di rumah. Namun istri, anak, dan kerabat tengah tertidur pulas. Seketika terkejut dengan suara ledakan keras yang menyasar dinding samping depan kediaman mereka. Diduga bom yang digunakan merupakan granat tangan. 4 orang saksi telah diperiksa polisi. Sudah kita kumpulkan beberapa bukti pendukung dan juga pemeriksaan saksi sementara kita lakukan. Nah, untuk jenis bom sendiri, Bang? Ya ini belum bisa saya sampaikan karena itu perlu lebih matang mendalami buktinya ya. Harus melalui lapor juga nanti penjelasannya juga. Mungkin yang pasti untuk saat ini memang terjadi ledakan ya, diduga granat, namun jenisnya pun juga saya belum bisa sampaikan karena harus pasti. Kasus ini terus diselidiki tim Inavis dan Satuan Gegana telah dikerahkan ke lokasi untuk olah TKP. Sementara motif dan pelaku teror terus didalami. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Pemirsa, calon Gubernur Jakarta Pramono Anung bertemu perwakilan sejumlah lapisan masyarakat dari berbagai profesi. Dalam pertemuan ini, Pramono Anung mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat. Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung berdiskusi dan mendengarkan sejumlah persoalan yang dirasakan masyarakat melalui perwakilan dari kalangan UMKM, seniman, kaum difabel, dan pengemudi ojek online. Pertemuan ini sebagai masukan dalam menginventarisir sejumlah permasalahan Jakarta seperti kemacetan, transportasi, dan juga ekonomi, yang nantinya akan menjadikan pegangan dalam menentukan kebijakan. Pramono juga menyatakan melanjutkan pembangunan dari para gubernur sebelumnya. Saya udah minta waktu untuk door to door dari gubernur ke gubernur. Hari ini belanja masalah. Tentunya kalau saya bisa ketemu dengan gubernur ini kan dulu yang membuat solusi. Bahwa solusinya sekarang harus dilakukan koreksi pasti ada. Namanya juga zaman berubah. Seperti saya nge-tweet tahun 2010 tentang bercanda, kalau dilihat sekarang kan beda banget. Sekarang udah eranya era TikTok kan gitu. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno menyapa warga di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pasangan ini berjanji untuk melanjutkan pembangunan yang dirintis gubernur-gubernur sebelumnya. Calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno menyapa warga di sekitar kediamannya di Jalan Haji Gandun, Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang juga menjadi lokasi syuting sinetron Sidul Anak Sekolahan. Warga pun menyambut antusias kedatangan Dul. Rano menyampaikan pasangan Pram Rano akan membangun Jakarta menjadi lebih baik serta melanjutkan keberhasilan pembangunan para gubernur sebelumnya. Sebagai penerus pemerintahan bila terpilih dalam Pilgub, Pramono dan Rano harus mengetahui langkah selanjutnya dari program sebelumnya. Saya pertama kali ada di Kabupaten Tangerang, yaitu sebagai wakil bupati. Kemudian naik 2012 jadi wakil gubernur di Provinsi Banten. Naik 2015 jadi gubernur Banten. Ternyata itu jadi pelatihan kalau satu saat saya harus di Jakarta. Mas Pram juga bilang, Dul, kerja gue di meja, kerja lu di lapangan. Itulah karena mungkin Mas Pram tahu saya ada di mana. Dan kemudian saya lebih tahu Mas Pram itu ada di mana. Jadi artinya kalau sekarang insya Allah dipercaya sama warga Jakarta, inilah waktu saya untuk membangun kota Jakarta. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ribuan massa tumplek di lapangan Poral, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dalam safari politik bakal calon gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Lapangan yang berada di tengah kawasan padat penduduk itu tak menampung antusiasme masyarakat yang hadir. Safari politik calon gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang digelar di lapangan Poral, Kota Cimahi, Minggu malam dihadiri ribuan warga. Dalam kegiatan tersebut diramaikan sejumlah artis seperti para pemain preman pensiun, Sule, dan lainnya. Deddy Mulyadi menggaungkan program Ibu Asuh. Program tersebut untuk mengayomi orang tua khususnya emak-emak lanjut usia yang nasibnya tidak diperhatikan atau yang mempunyai banyak beban.
Guna mengentaskan permasalahan tersebut diperlukan sentuhan kasih sayang dari pemerintah dan beberapa aspek yang bersifat material untuk meringankan kehidupan mereka. Barangkali dan banyak para pengusaha, orang-orang yang punya kemampuan, nanti kita data ada berapa sih ibu-ibu yang usia tua kemudian mengalami problem sosial, problem psikologi sehingga dia hidup menyendiri, tidak pernah ditengok oleh anak-anaknya atau tidak punya anak atau anaknya tidak memperhatikan, sehingga mereka itu nanti misalnya saya punya, kalau saya targetkan saya punya 100 ibu, maka dalam setiap bulan staf saya nanti ngurus, berkirim uang, berkirim makanan pada ibu-ibu itu, karena itu akan menjadi refleks kebahagiaan. Nantinya, setiap pejabat pemerintah daerah dan lingkungan Provinsi Jawa Barat mempunyai ibu asuh yang harus diperhatikan baik, material maupun kasih sayang, dan setiap ibu yang tidak terperhatikan akan didata dan diberi bekal. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengunjungi markas tim pemenangan pemilih muda TKN Fanta Prabowo Gibran Senin siang. Ya, Kamil pun memaparkan sejumlah program unggulan yang akan dilakukan saat memimpin Jakarta. Di antaranya menyelesaikan persoalan kebutuhan rumah bagi anak-anak muda dan perlunya peningkatan sektor pariwisata kota. Markas pemenangan pemilihan muda TKN Fanta Prabowo Gibran menjadi kunjungan pertama calon gubernur Ridwan Kamil setelah terdaftar menjadi calon gubernur Jakarta pada Pilgub 2024. Ridwan Kamil disambut langsung Komandan TKN Fanta Arif Rosyid. Arak-arakan Betawi juga disiapkan untuk menyambut RK, disertai dengan tradisi palang pintu yang merupakan salah satu ciri khas budaya Betawi. Dalam kesempatan ini, Ridwan Kamil berdiskusi dengan para pemuda untuk merencanakan solusi permasalahan yang dihadapi anak muda Jakarta. Salah satu permasalahan yang dihadapi pemuda adalah kepemilikan rumah, karena semakin sempitnya lahan yang bisa dijadikan perumahan. Hal ini juga menjadi mahalnya biaya hidup di Jakarta, karena banyak biaya yang dialokasikan untuk transportasi. Program-program, solusi-solusi, sebagian tadi sudah dibahas kepada generasi muda, ya. Tim Fanta ini sudah teruji memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran dengan metode kampanye khas anak mudanya, menggunakan pola atau metode kampanye yang sama, sehingga diharapkan pasangan Ridho bisa menghasilkan kemenangan. Ridwan Kamil menambahkan pihaknya juga akan meningkatkan sektor pariwisata karena sebagai kota global, Jakarta harus memiliki pariwisata kota untuk memancing wisatawan datang ke Jakarta di masa depan. Dari Jakarta, Hamzah Aswanhas, Ilham Zarkasih, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Bakal calon Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution Surya menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUP Haji Adam Malik Medan. Pasangan Bobi Surya periksa pada hari terakhir. Pasangan Bacalon Gubernur Sumatera Utara dan Bacalon Wakil Gubernur Sumut, Bobi Nasution Surya, tiba di RSUP Haji Adam Malik Medan Senin pagi. Bobi Surya tiba dengan mobil double cabin produsen Amerika Serikat. Keduanya turun dari mobil dengan menggunakan jaket dan celana olahraga bernuansa putih. Keduanya pun langsung masuk ke gedung pavilion Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan untuk mengganti pakaian medis. Bobi mengatakan dirinya sudah melakukan persiapan dan sudah melakukan puasa selama 12 jam. Selain itu, Bobi pun mengaku sudah beristirahat cukup meski baru kembali usai menghadiri Rapimnas Partai Gerindra di Jakarta. Hari ini kami mengikuti tahapan KPU untuk cek kesehatan dan di malam puasa. Karena sebenarnya kita baru puasa jam 8 malam, kita masih puasa, terus ini bentuknya sepatutnya besar. Pada persiapan khusus untuk kesehatan ini nggak sih? Ya ada, tadi cuma di biasa untuk syarat-syarat tes dianjurkan, terus puasa minimal 12 jam ya Pak. Usai memberikan keterangan pers, pasangan Bobi Surya serta tim medis pun langsung masuk ke dalam areal ruangan pemeriksaan untuk menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.
KPU Jakarta mengumumkan hasil pemeriksaan kesehatan Bacagub dan Bacawagub Jakarta. Dari hasil pemeriksaan, ketiga pasangan calon mampu dan sehat secara jasmani, rohani, serta bebas dari penyalahgunaan narkotika. Ketiganya pun lolos untuk mengikuti tahap pilkada selanjutnya. Hasil pemeriksaan kesehatan para Bacagub dan Bacawagub Jakarta hari ini telah diumumkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan RSUD Tarakan, ketiga Bacagub dan juga Bacawagub mampu dan sehat secara jasmani, rohani, serta bebas dalam penyalahgunaan narkoba. Sebelumnya, pemeriksaan dilakukan pada 27 Agustus hingga 31 Agustus 2024 di RSUD Tarakan, Jakarta. Seluruh pasangan telah melewati tes kesehatan fisik dan psikis yang dilakukan selama 11 jam. Sementara itu, penetapan calon gubernur dan calon wakil gubernur akan dilakukan pada 22 September dan pengundian nomor akan dilakukan pada 23 September mendatang. Yang nggak bisa kami sampaikan dan tadi juga nggak disampaikan oleh tim dokter hanya menyampaikan kesimpulan umum bahwa ketiga pasangan calon mampu secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika. Kita masih melakukan penelitian administrasi ya, berkas-berkas misalnya yang ijazah mungkin. Selanjutnya, KPU Jakarta akan memberitahu seluruh paslon untuk melengkapi berkas administrasi jika ada yang masih belum sesuai atau belum lengkap. Di Jakarta, Aya Nufus, Jaka Samsah, iNews melaporkan. Tak harus mendapat suara banyak untuk lolos menjadi anggota DPRD. Bisa jadi faktor keberuntungan membuat seseorang terpilih menjadi anggota DPRD. Ya, berbekal doa dan juga restu orang tua, seorang calon legislatif di Ponorogo, Jawa Timur ini yang hanya mendapat 78 suara sah, lolos dan dilantik menjadi anggota DPRD periode 2024-2029. Dan berikut liputannya. Inilah Udin Irhamna, seorang calon anggota DPRD Kabupaten Ponorogo yang dilantik bersama 44 anggota dewan lainnya Minggu siang. Sebelumnya, ia menjadi calon legislatif nomor urut 6 dari Partai Persatuan Pembangunan, daerah pemilihan Ponorogo 4 dan hanya meraup 78 suara sah. KPU menetapkan Udin Irhamna sebagai legislatif terpilih setelah caleg nomor urut di atasnya yang lolos dan terpilih, Sucipto, meninggal dunia. Ketua KPU Ponorogo Gaguk Ika Prayetna mengatakan terpilihnya Udin telah sesuai aturan. Di faktor aturan saja bahwa kalau yang calon terpilih ini berhalangan atau meninggal dunia, kemudian calon nomor urut terbanyak di bawahnya, kan itu saja. Pemuda 29 tahun warga Desa Ngerayun Ponorogo ini bersyukur dan tidak menyangka dilantik menjadi anggota DPRD Ponorogo periode 2024-2029. Ya, jelas nggak kebayang, modal nggak ada loh Mas. Jadi ya modalnya itu cuma doa, izin restu dari orang tua, itu aja udah selesai. Tapi sempat kampanye juga ya dulu? Kampanye ke keluarga. Udin mengaku akan menjalankan amanah dan membawa aspirasi warga dari daerah pemilihannya agar masyarakat lebih sejahtera dan maju. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subahi, iNews melaporkan. Menjelang kedatangan Paus Fransiskus, sejumlah pengamanan di sekitar gereja dilakukan. Ya, rekayasa lalu lintas akan dilakukan di sepanjang jalan yang akan dilalui kedatangan Paus Fransiskus. Dan berikut laporan Aya Nufus dan juru kamera Jaka Samsa dari kawasan Gereja Katedral, Jakarta. Pemirsa, menjelang kedatangan Paus Fransiskus di Jakarta esok hari 3 September 2024, sejumlah persiapan serta pengamanan sudah mulai dilakukan di sejumlah titik. Salah satunya adalah Gereja Katedral Jakarta yang nantinya akan menjadi salah satu tempat agenda dari Paus Fransiskus. Dari pagi memang sudah ada sejumlah personel yang berlalu lalang untuk melakukan persiapan mulai dari penutupan kompleks dari Gereja Katedral maupun pengecekan ke dalam area Gereja Katedral sendiri. Sementara itu dari
pihak kepolisian sendiri dan pihak pengamanan sendiri ini rencananya akan menurunkan sekitar 4.000 personel yang terdiri dari TNI, Polri, kemudian juga Pas Pampres, BSSN, BNPT, BNPB, dan juga Pemda yang nantinya akan melakukan pengamanan di sejumlah titik yang akan menjadi agenda dari Paus Fransiskus. Dan sementara itu juga untuk rekayasa lalu lintas pun akan dilakukan di sepanjang jalan yang nantinya akan dilalui oleh Paus Fransiskus mulai dari bandara hingga ke Istana Negara, kemudian juga Gereja Katedral dan juga Masjid Istiqlal serta Gelora Bung Karno yang akan menjadi tempat agenda dari Paus Fransiskus. Untuk rekayasa lalu lintas sendiri nantinya akan dilakukan rekayasa buka tutup jalan, yang mana untuk di kawasan Jakarta Pusat sendiri yang nantinya akan dilalui oleh Paus Fransiskus untuk masyarakat yang ingin melalui jalan dari selatan yakni Bundaran HI, Tanah Abang, Kebon Siri, kemudian juga Budi Kemuliaan yang nantinya akan menuju ke arah timur yakni Stasiun Senen, dapat melalui Jalan Tamrin sisi barat, kemudian juga Jalan Medan Merdeka Barat sisi barat, dan Jalan Majapahit, Jalan Juanda, Jalan Pos, serta Jalan Gunung Sahari, dan seterusnya. Sementara itu untuk masyarakat yang ingin melalui jalur timur Menteng menuju ke barat Tanah Abang ini akan menggunakan nantinya dialihkan ke Jalan Hos Cokroaminoto, Jalan Wahid Hashim, Jalan Mas Mansur, dan seterusnya. Dan untuk diketahui pemirsa, memang pengamanan ini dilakukan sempat disampaikan juga oleh pihak kepolisian bahwa pengamanan ini perlu dilakukan agar semua nantinya akan berjalan dengan lancar pada saat agenda Paus Fransiskus dilakukan, dan ini juga akan berdampak dengan negara Indonesia yang akan dipandang baik oleh mata dunia sebagai negara yang dapat dikunjungi dengan aman. Dari Jakarta, Aya Nufus, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Ya, sebanyak hampir 10.000 pasukan gabungan TNI Polri akan dikerahkan untuk penjagaan kedatangan Paus Fransiskus pada Selasa 3 September 2024 untuk menggelar Misa Akbar pada 5 September 2024 di GBK. Ya, pasukan gabungan ini terdiri dari TNI, Polri, Pas Pampres, BSSN, BNPT, BNPB hingga Pemprov DKI Jakarta. Dalam rangka kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia, TNI Polri menggelar apel pasukan gabungan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur Senin pagi. 9.000 pasukan gabungan akan dikerahkan untuk melakukan penjagaan selama Paus Fransiskus di Indonesia. Pasukan gabungan ini terdiri dari 4.300 personil TNI dan juga 4.730 personil Polri. Polri akan mengerahkan pasukan mulai dari preventif hingga anti teror dan pasukan BRIMOB. Sedikitnya 1.400 bis untuk transportasi akan disediakan untuk umat yang akan mengikuti Misa Agung di GBK yang rencananya diadakan pada tanggal 5 September. Kekuatan anggota Polri yang tergelar banyak 4.730 orang. Kita melibatkan mulai dari preemptif ya, tergelar dalam satgas preemptif, sampai dengan anti teror juga. Kita libatkan semua. Kemudian yang berikutnya, kita sudah melaksanakan koordinasi. Yang pertama dengan kepanitiaan dari KWI. Standar kekuatan alutsista yang sudah ada basicnya. Ini tentu disesuaikan dengan kehadiran selain Paus tadi kan kita sampaikan ada bersamaan waktunya dengan ada kegiatan International Sustainability Forum yang akan menghadirkan beberapa pejabat negara dari negara asing setingkat Presiden atau Perdana Menteri, dan ini masih kita menunggu konfirmasi, itu sudah ada standarnya. Diperkirakan sebanyak 86.000 umat akan menghadiri Misa Akbar 2024 di Stadion GBK Senayan. Menghindari kemacetan lalu lintas, juga akan ada rekayasa lalu lintas berupa buka tutup jalan yang akan dilakukan demi melancarkan penjagaan. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Wildan Aulia melaporkan. Ya, pemirsa, ada juga Kevin, mungkin ada rencana mau mengunjungi Yogyakarta nggak sih? Mungkin bulan depan kalau udah dapat cuti. Oke, kalau gitu ini ada informasi dari Jogja nih, Vin. Wah, cocok nih. Ya, jadi semakin berkesan dengan menikmati kuliner tradisional yang unik dengan pemandangan bentangan Sungai Progo serta keindahan perbukitan menoreh. Ya, seperti di salah satu resto pemirsa di kawasan Sleman, ini pengunjung akan dimanjakan dengan sajian udang gajah bakar, unagi bakar, serta kari ikan baung yang semuanya tentu lezat.
Beragam sajian olahan ikan dan udang begitu menggugah selera para pengunjung di salah satu resto di tepi jembatan Kreo Sendang Agung, Minggir Sleman, Yogyakarta ini. Dengan konsep indoor maupun outdoor, pengunjung dapat menikmati kelezatan sajian kuliner unik dan langka. Di antaranya udang gajah bakar, unagi bakar, udang raja, dan kari ikan bawung jumbo. Udang gajah bakar merupakan udang air tawar berukuran jumbo yang dibakar dengan tambahan bumbu pilihan. Sedangkan unagi bakar merupakan ikan sidat air tawar yang lembut dan lezat. Sementara ikan baung kari diolah dengan bumbu kari spesial yang begitu nikmat disantap saat hangat. Untuk porsi di sini jumbo semua, tapi untuk rasa pastinya sangat medok karena rempahnya sangat banyak sekali di sini. Di resto unagi dan udang alam Kreo itu menu utama kita tuh ada unagi dan juga udang gajah. Untuk unaginya sendiri itu kita ngambilnya bisa dari banyak tempat, terutama dari Sungai Progo. Kebetulan resto kita itu di depan persis Sungai Progo. Pemandangan alam bentangan Sungai Progo dan Jembatan Kreo yang menghubungkan Kabupaten Kulon Progo dan Sleman, serta keindahan panorama perbukitan Menoreh selalu setia menemani pengunjung bersantap. Dari Sleman, Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Ya, selanjutnya Lina dan pemirsa informasi budidaya landak mini. Berawal dari hobi, budidaya landak mini bisa menjadi cuan yang berlimpah bagi Anda. Ya Kevin dan juga pemirsa nih, selain perawatannya yang mudah, harga jual hewan mungil yang lucu ini bisa tembus mencapai 3 juta rupiah per ekor. Dan berikut liputannya. Kecil, imut, dan lucu. Ya, itulah yang digambarkan dari hewan landak mini ini. Ukurannya yang hanya mencapai maksimal 20 cm ini bisa menghasilkan pundi-pundi cuan yang berlimpah. Cucun Setiawan, warga Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, sukses mengembangbiakkan 15 varian landak mini, mulai dari yang coklat, hitam, albino, hingga ruby eye. Dengan telaten, Cucun memandikan landak mininya dengan sikat dan sabun khusus, lalu membungkusnya dengan handuk. Selain perawatan, pakannya yang mudah, landak mini bisa bertahan hidup hingga 7 tahun lamanya. Berawal dari hobi, pria yang sudah menekuni budidaya landak mini dari tahun 2008 lalu ini pun sudah menjual ribuan landak mini dari berbagai jenis ke seluruh Indonesia. Saya awalnya miara itu dari sepasang, lalu kemudian dia beranak, lalu kemudian anaknya dibesarkan, lalu kemudian saya beli lagi jantan dari tempat lain, dikawinkan, dan sekarang saya ada kurang lebih dari sekitar 500 landak. Dia tidak makan daging, tidak makan sayuran, tidak makan buah-buahan, dia makan serangga. Jadi dia bukan karnivora, bukan herbivora, bukan omnivora, dia insektivora. Aslinya dia pemakan serangga. Untuk satu ekor landak mini, Cucun membanderol harga mulai dari 200.000 hingga 3 juta rupiah tergantung jenis variannya. Selain itu, Cucun juga menerima warga atau anak-anak yang ingin mengenal dan belajar merawat landak ini. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews. Cuaca ekstrim yang melanda kota Bogor pada Senin sore membuat kaca pintu masuk Mall Botani pecah, tersapu kencangnya angin dan juga papan reklame roboh. Ya, selain itu angin kencang juga mengakibatkan sejumlah pohon di 3 kecamatan juga tumbang, menimpa kendaraan hingga ringsek. Angin kencang dan hujan deras melanda kota Bogor, Jawa Barat, Senin sore. Gerobak es cincau terbalik akibat tersapu angin kencang. Tidak itu saja, kaca pintu masuk di pusat perbelanjaan ini pecah berantakan. Kencangnya angin yang disertai hujan deras tersebut mengakibatkan papan reklame sepeda listrik di kawasan Jalan Surya Kencana ambruk. Cuaca ekstrim ini juga mengakibatkan sejumlah pohon di 3 kecamatan, yakni Bogor Timur, Bogor Utara, dan Tanah Sareal bertumbangan. Salah satunya di Terminal Baranang Siang, pohon besar jenis jabon setinggi 15 meter tumbang menimpa 2 kendaraan yang terparkir. Bahkan 1 kendaraan minibus ringsek. Nggak lama dari angin itu langsung pohon tumbang, menimpa mobil 1.
Dan ranting sini sama bodi motor doang sih, nggak terlalu ini, cuman mobil doang sih Pak. Tadi ada angkot juga yang... Angkot satu di bawah pohon itu. Jadi berapa mobil yang ketimpa? 2 Pak. 2 ya? Iya. Yang satu enggak sih, yang satu enggak. Cuman 2 mobil sih yang hancur. Hujan deras disertai oleh angin kencang. Ini melanda sebagian wilayah Bogor Timur, sebagian wilayah Bogor Selatan, sebagian Tanah Sareal. Jadi emang laporan yang kami terima sampai hari pukul 19:39 waktu Indonesia bagian Barat, ada sekitar 9 titik kejadian. Yang terparah adalah di Jalan Samu dan di depan Terminal Belang Siang yang kita lihat bersama di belakang saya ini. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena warga langsung menghindar menyelamatkan diri. Petugas BPBD beserta damkar dan Brimob langsung berupaya melakukan evakuasi batang pohon yang tumbang dalam kejadian ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.